Jadi kita di sini kita lanjutkan bahwa transkripsi translasi pada eukariotik itu umumnya hanya menghasilkan satu protein. Karena itu translasi atau sintesis protein pada eukariotik itu bersifat sering dikatakan bersifat monosistronik. Ini Anda lihat satu gen itu hanya mengkode pembentukan satu protein. Sedangkan pada prokariotik satu gen yang ditranskripsi kemudian ditranslasi dapat membentuk lebih dari satu protein. Ini contoh pada prokariotik, satu gen bisa lebih dari satu protein, sedangkan pada eukariotik satu gen satu protein, one gen one polypeptide. Contoh paling sederhana ekspresi gen pada prokariotik itu lactoperon untuk metabolisme laktosa, di mana gen yang mengontrol operon laktosa itu atau operon laktosa itu mengkode 3 gen. 3 gen nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, ini kita lihat bagaimana proses sintesis protein itu berlangsung. Mari kita lihat bagaimana mekanisme translasi itu berlangsung yang terjadi pada tahap sintesis protein. Translasi lebih spesifiknya kita lihat pada rekaman video berikut atau animasi berikut. Ini kita lihat. Nah, tolong Anda perhatikan di sini. Ini ada ribosom subunit besar, ini messenger RNA, ini tRNA. rRNA sudah ada di sini. Kalau dia sudah aktif berarti sudah ada RNA. Dia akan ini ribosom subunit kecil ya. Ini subunit besar karena 50-30 berarti ini contoh pada bakteri. Ini coding, daerah coding, ini daerah codon, ini antikodon. Supaya lebih saya balikan ke slide yang di atas. Ini yang start codon biasanya AUG. AUG itu berarti dibutuhkan pasangan. Kalau dia pada messenger RNA adenin, dia akan berikatan dengan urasil. Urasil akan berikatan dengan adenin, sitosin dengan guanin. Jadi yang memanggil tRNA ini adalah bagian dari messenger RNA atau bagian kodon, sedangkan ini antikodon. Antikodon harus berpasangan dengan kodon, karena kodonlah yang membawa informasi genetik yang dalam bentuk asam amino. Nah, Anda lihat ada P site, ini P site, nanti kita lihat baru ada S site, baru ada A site untuk sintesis protein. Mari kita lihat secara sederhananya. Ini kalau saya lanjutkan rekamannya, ini P site, ini A site, baru yang ini adalah S site. Nanti kita lihat mekanisme bagaimana sintesis protein secara animasi ini berlangsung. Anda lihat ini dia akan jadi antikodon harus berpasangan dengan kodon. Anda lihat ini antikodon dari tRNA yang bawah CCG. CCG berarti saya pause dulu. Guanin, sitosin, guanin, sitosin, sitosin, guanin. Asam amino yang dikode adalah prolin. Ini kan dia start codon, selalu start codon asam amino dikode adalah metionin, prolin. Dia jadi setelah dimulai sintesis protein translasi ini, inisiasi proses ini adalah proses inisiasi ini, dan ini sudah masuk pada tahap elongasi. Kalau sudah asam amino yang kedua yang dikode itu sudah tahap pada elongasi. Anda perhatikan elongasi dimulai pada daerah yang ini, yang A site ini. Selanjutnya akan terjadi elongasi atau pemanjangan rantai. Mari kita lanjutkan. Ini asam amino metionin yang ada pada P site berpindah ke A site. Ini bergeser ke S site. Ini dalam ribosom ya, dalam kompleks ribosom subunit besar dan subunit kecil untuk sintesis protein. Dilepas tRNA karena tRNA ini kan membawa asam amino. Ketika asam amino sudah berikatan, ikatan peptida, tRNA itu dilepas. Selalu berpasangan ini ya, antara messenger RNA sebagai kodon dan tRNA antikodon. Dia akan melakukan pemanjangan atau elongasi. Kembali tRNA yang telah melepaskan asam aminonya akan menuju ke S site. Lepas, dia datang di
aside pemanjangan pembentukan ikatan peptida pada peptide, baru selanjutnya ini proses baru pelepasan tRNA pada aside. Jadi aside, peptide, aside. Fungsinya ini sudah elongation pemanjangan. Nah, ini sudah pada terminasi stop codon, misalnya UAA untuk stop codon UAA ini berhenti berarti selesai sintesis protein untuk kode-kode yang dibawa oleh messenger RNA. Ini polipeptida yang terbentuk, terjadi pelepasan subunit besar subunit kecil. Maka tugas sintesis protein itu telah berjalan dengan baik atau selesai. Oke. Nah, selanjutnya ini sebenarnya kalau kita lihat berarti ini kode asam amino yang dibentuk, berarti kalau dia timin ya ini TAA stop codon, sebenarnya dia tidak ada urasil sebenarnya di sini. Contoh yang lain saja untuk ini Anda lihat di sini untuk AAG itu lisin. Kalau lisin kita bisa bandingkan dengan kode-kode kodon-kodon yang ada di sini. Pokoknya dasarnya 3 nukleotida pada messenger RNA itu mengkode satu asam amino. Nah, untuk asam amino leusin bisa dikode oleh 4 jenis triplet, 4 jenis triplet. Begitu juga dengan asam amino prolin. Ini asam-asam amino 20 jenis asam amino yang ada. Selalu start codon itu metionin, selalu dalam bentuk metionin dan sebagai bentuk start codon. Dan sedangkan untuk stop codon itu bisa UAA, urasil adenin, urasil adenin guanin, urasil guanin adenin, itu stop codon. Sementara start codon ini hanya satu. Berarti untuk sintesis protein selalu diawali dengan adenin urasil guanin sebagai start codon. Oke. Nah, demikian untuk materi sintesis protein. Tugas ini tolong Anda selesaikan untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang sintesis protein. Ada 2 untuk prokaryotik dan eukaryotik. Harapan saya materi ini dapat bermakna dan berguna bagi Anda. Terima kasih. Sampai ketemu di diskusi di Amelia atau Google Classroom. Terima kasih.